البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan terakhir masih di kitab Jinayat, yakni kejahatan yang berkaitan dengan badan. Maka di situ ada kisos yang membalas, demikian juga ada dia membayar tebusan dan sebagainya. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa anak kecil kalau dia melakukan kejahatan maka tidak dikisos, tetapi keluarganya menanggung apa yang menjadi akibat yang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Karena anak kecil dia belum balik dan tidak mendapatkan hukuman. Berikutnya hadis nomor 1165 masih di kitab Jinayat di pembukaan. Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, yaitu Shu'aib bin Muhammad dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Tapi di sini dhaif. Sebenarnya silsilah ini hasan ya, sahih, tapi di situ dhaif. Kenapa? Karena mursal. Ya, disebutkan ini jalannya dari Ibnu Ishaq, demikian juga dari Ibnu Juraij. Ya. Kemudian dan ada anak. Kemudian disebutkan menyelisih keduanya itu yang lebih sikoh, yaitu Ayyub. Dalam keadaan dia meriwayatkan mursal. Jadi yang benar adalah di sini mursal, terputus. Ya, tidak disebutkan nama sahabat. Ya, demikian. Dari Amr bin Shu'aib saja, seorang tabi'in dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini anna rajulan ta'ana rajulan bi qarnin. Semuanya ada seorang laki-laki ta'ana, menusuk seorang laki-laki yang lain dengan qarn, dengan tanduk di rukbatihi, di lututnya. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan akidni. Di sini dhaif ya, demikian. Yakni qutlah aku, maksudnya adalah kisoslah aku. Faqala, maka Nabi mengatakan hatta tabra'a, sampai engkau sembuh dulu baru dikisos. Tsumma ja'a ilaihi, kemudian datang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala akidni, yakni kisoslah aku. Fa'aqadahu, kemudian dia pun dikisos. Tsumma ja'a ilaihi, kemudian datang kepadanya, ini orang yang melakukan kesalahan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, arajtu, aku menjadi pincang. Tadi sudah dibilangi, dikatakan untuk menunggu nanti sembuh dulu baru nanti dikisos. Ternyata dia menolak, akhirnya dia pincang akhirnya. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, qad nahaituka fa asaitani, aku telah melarang engkau dan engkau bermaksiat kepadaku, tidak mau menurut. Fa'ab adakallah, maka Allah menjauhkan kamu. Babatala ada juga, dan membatalkan pincangmu. Itu sudah cukup. Tadi sudah minta dikisos, ya. Akhirnya apa? Sudah dikisos. Ternyata tadi yang terluka ini semakin tambah sakitnya, sebagai akhirnya menjadi pincang. Di sini disebut oleh para ulama, ya, udah disebutkan di sini. Ya. Tsumma Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW beliau melarang ayuqtaswa, untuk dikisos min jurhin, dari luka, hatta yabru'a sahibu, sampai sembuh orang yang terluka itu, sampai sembuh dulu baru dikisos. Baru ketahuan apa? Kan kadang orang yang terluka itu semakin apa? Semakin parah. Nah, sehingga ketika dikisos itu hendaknya diperhatikan kan itu. Sampai apa ini nanti sakitnya itu sampai berlanjut ke apa? Demikian. Rawah Ahmad, sekali Imam Ahmad pada Daruqutni dan Daruqutni wa illa bil irsal, dan dikatakan mu'al, bahwa itu adalah mursal, dan benar di sini mursal. Dhaif. Maka dari sini para ulama menyebutkan apakah boleh diakhirkan kisos, apakah disegerakan? Boleh. Ya, apakah kemudian menunggu sampai sembuh dulu baru dikisos? Kesimpulannya adalah boleh sebenarnya. Ya, karena di sini tadi dhaif. Ya, demikian. Kemudian juga mereka menyebutkan bagaimana kalau kemudian penyakitnya itu kalau terluka semakin bertambah, ya, seorang kadang ditusuk
kemudian akibatnya semakin berlanjut sampai kadang-kadang membuat dia mati dan sebagainya. Ya, demikian. Kesimpulannya adalah untuk dia menanggung. Ya, untuk orang yang dia itu melakukan kesalahan, kemudian orang itu yang terluka, asalnya cuma mungkin terluka sedikit, kemudian semakin parah, bagaimana dia tetap menanggung. Berikutnya ada 1166. Ini tentang seseorang yang dia itu membunuh dengan tidak sengaja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, iqtalatil imra'atani. Ada dua perempuan saling berkelahi. Min Hudail, dari suku Hudail. Faramat ihdahuma al-ukhra. Maka salah satu dari keduanya melempar yang lain. Dihajarin dengan batu. Faqatalatha wa ma fi batniha. Maka dia pun membunuh saudara perempuannya ini dan apa yang di perutnya. Jadi dia melempar, ternyata akhirnya apa yang dia lempar itu mati. Demikian juga yang di janinnya itu, yang di perutnya. Fahtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berdebat, berselisih di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keluarganya tentu saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan anna diyata janiniha, sesungguhnya dia tebusan dari janinnya gurratun, yaitu budak, abdun au walidah, laki-laki atau perempuan, budak laki-laki atau budak perempuan. Ini menunjukkan bahwa apa yang ada di perut seseorang itu juga ada tebusannya, dan ini pembunuhan tidak sengaja. Ada begitu. Oleh karena itu mereka membicarakan tentang apa hukum seseorang menggugurkan kandungan, termasuk ini dia kan mati ya, ini ya, di kandungannya. Ternyata apa tebusannya adalah dengan memerdekakan budak, laki-laki atau perempuan. Ya demikian. Tebusannya adalah budak, demikian. Tebusannya adalah budak. Wa qada bi diyatil mar'ah, dan Nabi memutuskan tebusannya untuk perempuan yang meninggal ini ala akilatiha, ditanggung oleh sukunya. Akilah itu suku atau kerabat yang biasanya dari orang yang membunuh, itu yang menanggung. Ya demikian. Wa warathaha waladaha. Disebutkan bahwa kemudian perempuan yang membunuh ini, yang membunuhnya mati juga. Ya, akhirnya dia memberikan warisan kepada anaknya. Wa man ma'hum, dan orang-orang yang bersama dengan ahli warisnya. Faqala, ini tadi menunjukkan ya selesai bahwa kemudian orang yang membunuh tidak sengaja, maka untuk apa? Memberikan diyah, memberikan tebusan, bukan dikisos. Hukumannya tadi disebutkan, ya. Maka berkata seorang sahabat, ya namanya adalah Hamal ibnu Nabiqah al-Hudali. Berkata dia, ya, tidak menerima dia, tidak, ya seakan-akan tidak menerima atau yani menyebutkan kalimat ini. Ya demikian. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya ini menyampaikan saja di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa yughramu man la yasrab? Bagaimana menanggung? Ya, gharam itu hutang. Ini bagaimana kemudian mendapatkan apa hukuman? Ya, kemudian dia mengucapkan kalimat yang seakan-akan seperti syair. Man la yasriba, orang yang tidak minum, yakni bayi itu masih dalam perut. Kenapa dengan matinya dia kemudian dia harus ditebus, kan itu? Orang yang belum minum, wala akala, belum makan, wala nataqa, belum bisa berbicara, wala istahala, belum bisa berteriak, ini belum sampai lahir berteriak. Famislu dzalika yutallu, seperti itu maka tidak dianggap. Dia mengucapkan seakan-akan syair. Man la syariba wala akal, ini man la syarib wala akal wala nataq wala istahal famislu dzalika yutal. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna mahada min ihwanil tuhan, sesungguhnya ini termasuk dari saudara-saudaranya tukang dukun. Kenapa itu? Min ajli sajihi, karena sajaknya dia itu tadi mengucapkan kalimat yang seakan-akan tersusun seperti syair saja. Alladzi sajak, yang dia ucapkan seperti saja, seperti dukun mengucapkan sajak-sajak tadi. Mutawan alaih. Ini sebuah dari Muslim. Berikutnya ada 6167. Wa akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam An-Nasa'i min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini sahih. Ana Umar sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa'ala man syahida qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janin.
Sungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bertanya, siapa yang menyaksikan putusan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang janin? Ya, janin yang digugurkan semisal itu. Maka berkata ya Abdul bin Abbas, faqama Hamal ibnu Nabiqah, maka berdirilah Hamal bin Nabiqah tadi yang disebutkan Al-Hudari. Faqala, dia mengatakan, kuntu baina imra'ataini, sungguhnya aku dulu di antara dua orang perempuan. Fadarabat ihdahumal ukhra, maka memukul salah satunya yang lain. Pada qarahu mukhtasaran, kemudian dia sebutkan secara ringkas wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim, sanad Ibnu Hibban dan Hakim. Maka di sini dapat pelajaran tentang pembunuhan yang menurut prasangka dia itu tidak mati, ternyata mati. Ini namanya sibul amad, ya, mirip dengan sengaja, bukan sengaja. Tidak ada qot, tidak ada kisos. Nama dia hanya tebusan, saya menanggung sukunya. Itulah namanya akilah suku. Biasanya di sana itu ada suku-suku yang mereka menanggung beban dari orang-orang di bawah dia. Dan ini adalah pendapat jumhur. Ya, demikian. Berikutnya ada sama 1168. Kita masalah di jinayat, kadang-kadang kita tidak dapati ya berkaitan dengan sholat. Adapun sholat, wudu, ini kita alami kalau seperti ini seakan-akan gambaran saja. Ya, saya menyebutkan seperti perbudakan, ya itu boleh dilewati karena di zaman kita nggak ada. Berikutnya hadis nomor 1168, wa Anas Malik dari Anas Malik radhiyallahu anhu. Di sini hadis Bukhari dan Muslim. Ana Rubayy bintan Nadr, sesungguhnya Rubayy anak perempuan yang Nadr, ammatahu, dan ini adalah bibinya Anas Malik radhiyallahu anhu. Kasarat saniyata jariyah, dia mematahkan saniyah, yakni gigi. Ya, gigi seri yang di depan ini dari seorang perempuan, ya, atau seorang budak, ini seorang perempuan, seorang gadis. Ya, fatalabu ilaiha al-afwa, maka keluarga dari Rubayy ini minta kepada perempuan ini untuk maafkan saja tadi itu sengaja kan melakukan. Fa'aradu al-arsya, fa'abau, mereka tidak mau maafkan. Fa'aradu al-arsya, kemudian kerabatnya lagi meminta untuk biar dia saja, yakni sudah tebusan saja. Nah, demikian. Karena gigi kalau patah kan malu kan, demikian. Fa'abau, mereka tidak mau juga. Mintanya apa? Dikisos. Fa'atau Rasulullah SAW, maka mereka pun akhirnya mendatangi Rasul SAW. Fa'abau ilal kisos, mereka tidak mau juga, ya, kecuali harus kisos, gantian dipatahkan giginya juga. Fa'amara Rasulullah SAW bil kisos, maka Rasulullah SAW merintahkan untuk dikisos, dan kisos saja giginya. Faqala Anas bin Nadr, maka berkata Anas bin Nadr radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, punya ketakwaan yang kuat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, atuk sarusaniyatur Rubayy, apakah dipatahkan giginya Rubayy, gigi serinya? La, tidak. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang jiwamu, ya, demi yang telah mengutus kamu dengan benar, demi Allah. La tubsaru saniyatuha, la ini la apa? La nafi. Jadi dia yakin, tidak, demi Allah tidak akan dipatahkan giginya dia. Jadi dia yakin tidak akan dipatahkan. Sumpah, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Maka Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, karena di sini sebenarnya di dalam kitab tauhid juga, ini permasalahan tauhid. Ya Anas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas, ya Anas bin Nadr, keputusan Allah, kitab Allah dalam kisos ini sudah ditentukan. Ya, as-sinnu bis-sinni wal juruha qisas, as-sinna bis-sinni, gigi dengan gigi, dan luka itu ada kisos. Faradiyal qaum fa'afau, ternyata akhirnya keluarga yang tadi patah giginya itu ridho kaum tersebut, fa'afau, dia memaafkan. Masya Allah, ini menunjukkan orang yang yakin ada membuat apa? Membuat Allah mengabulkan. Padahal tadi minta untuk dimaafkan tidak mau, minta dikasih, yakni diganti saja dengan uang, nggak mau, dengan apa? Tebusan. Ternyata malah akhirnya memaafkan setelah sumpah orang yang soleh tadi. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna min ibadillah, sungguhnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, man, ada orang, kalau aqsama ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la barahu, akan dikabulkan, mesti terjadi. Ya, demikian. Muttafaqun alaih. Ini sebuah Muslim. Tentang orang itu bersumpah, benar dia terjadi apa yang dia sumpahkan. Walhamdulillah Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Maka di sini menunjukkan tentang kisos, jelas sekali. Ya, demikian juga luka-luka, demikian juga jari-jari, bagian tubuh,
secara ijma. Al-Quran menyebutkan di surat Al-Maidah, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, kami tuliskan atas mereka di dalamnya, dalam Al-Quran, jiwa dengan jiwa. Nah, di dalam kitab. Mata wal ain bil ain, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka juga kisos. Dan demikian juga ijma dan hadis-hadis tadi sebutkan. Ya, demikian. Ada di situ syarat-syarat yang lainnya tentang kisos, insyaallah nanti subhanallah wa bihamdihi,